Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita santai aja kan sambil makan. Ya kan? Jadi sesuai dengan, oh iya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Kan ya? Ya, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan obrolan kita lewat WhatsApp kemarin ya. Jadi teman-teman, kita ini mau menghadapi bulan Ramadan ya. Nah, kita akan membuat suatu video yang berhubungan dengan bulan Ramadan insya Allah tadi ya. Yang pertama itu kita ada pertanyaan ya Ustaz. Di banyak pertanyaan. Jadi katanya kan sebentar lagi Ramadan ya. Hewan itu kan berpuasa ya. Iya. Berarti kan apa ya? Bedanya apa sih puasa antara hewan dan manusia? Kembali kepada perbedaan keduanya, bahwa manusia itu makhluk yang Allah berikan akal, sementara hewan itu tidak diberikan akal. Sama-sama memiliki ruh. Ruh ini yang membuat dia hidup. Ya, manusia punya ruh, hewan juga punya ruh. Tetapi yang membedakan adalah satu diberikan akal, yang satu tidak. Nah, akal ini adalah tempat berlakunya hukum. Jadi itu adalah manatu taklif, jadi istilahnya. Jadi tempat dibebankannya hukum. Seseorang atau kemudian makhluk siapapun dia, ketika Allah berikan akal, maka itu sudah menjadi apa istilahnya, semacam prasyarat begitu ya. Allah akan membebani hukum. Ketika akal hilang, maka hukum juga ditarik. Nah, manusia kalau hilang akal juga nggak berlaku hukum. Kan Nabi mengatakan rufi al-qalamu an-salatin, kan diangkat pena, artinya tidak diberikan beban hukum pada 3 orang. Pertama, anil majnun, dari orang gila, hatta yastaqila, sampai dia berakal. Wa anis sobiyi, anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia balik. Kemudian wa anin naimi hatta yastaqila, dari orang tidur sampai kemudian dia bangun. Majnun, orang gila itu kan zawalul akli, dia tidak punya akal, maka pada saat itu nggak wajib dia menjalankan ibadah sholat, puasa, dan lain-lain. Berarti di mata hukum dia itu hukum Islam ya, berarti dia itu hewan gitu. Ya, dia secara ya dari sisi tidak punya akal dan sama-sama tidak punya kewajiban, dia sama dengan hewan. Artinya dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika dia melakukan sesuatu yang mungkin bisa jadi itu perbuatan dosa, tetapi dalam keadaan dia tidak memiliki akal kan, maka tidak akan ada pertanggungjawaban apapun, sama seperti hewan. Nah, karena hewan ini juga tidak diberikan akal, maka tidak ada taklif hukum atau beban hukum seperti puasa tadi. Kalau misalnya puasa sebagaimana manusia jelas tidak ada, karena puasa yang dibebankan kepada kita kan al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu kan puasa yang jadi beban hukum bagi kita kan begitu. Nah, apakah puasa itu juga ada pada hewan? Jelas tidak ada, karena ini hukum syariat, hukum syariat. Nah, tapi kalau misalnya yang dimaksud puasa itu adalah tidak makan, tidak mengkonsumsi apapun, ya hewan mungkin bisa. Nah, ada yang begitu kan, tujuannya ya macam-macam. Ada yang mungkin hewan yang dia hibernasi selama musim dingin, misalnya seperti beruang misalnya kan, bisa berbulan-bulan gitu kan tidak makan. Tapi itu kan tujuannya bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka ketaatan, tetapi dalam rangka itu sebagai apa, itu sistem pertahanan. Memang seperti itu. Seperti itulah, itu sunatullah. Sunatullah. Begitu. Jadi itu yang membedakan antara puasa kita dengan puasa hewan. Ya. Jadi hewan itu sudah sunatullah, memang kayak ayam gitu kan, dia berpuasa pada saat mengeram gitu ya. Beruang tadi pada saat hibernasi, mati geni gitu ya, berbulan-bulan. Tapi kalau ada manusia yang mengikuti seperti itu gimana itu? Kalau itu membahayakan dirinya, itu jadi haram malah. Haram ya? Misalnya ada orang yang tidak makan dia, sehingga menyebabkan gangguan pada tubuh kan, berujung pada kematian. Kalau itu dilakukan dengan sengaja, berarti hukumnya haram, karena Nabi mengatakan la doror wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Jadi setiap tindakan membahayakan misalnya, yang bisa membuat seseorang itu binasa, itu jelas haram. Jangankan itu misalnya, puasa wisol saja, itu kan hukumnya haram. Puasa Puasa wisol wisol itu itu, puasa wisol, puasa tanpa berbuka. Jadi nyambung dengan puasa besok. itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu dilarang oleh Nabi. Jadi dulu Nabi itu khusus bagi Nabi. Nabi pernah melakukan itu. Puasa Nabi, kemudian tidak berbuka, tapi lanjut. Tidak sahur, lanjut sampai puasa besok. Jadi 2 hari berturut-turut. Baru setelah itu berbuka. Tapi hanya Nabi yang Tapi boleh. hanya Nabi. Kalau kita sangat. Nah, kita nggak boleh. Karena ini kan Nabi melarang. Jangan kalian berpuasa wisol. Sementara aku diberikan makan dan minum oleh Tuhanku. Nabi kan, artinya Nabi itu diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa menahan diri. Nah, sementara kita kan kalau kan bisa mengganggu, meskipun mungkin bisa jadi nggak sampai meninggal kan, 2 hari mungkin nggak makan, karena pasti akan mengganggu ibadahnya gitu kan. Jadi itu saja sudah dilarang oleh Nabi, apalagi kemudian kalau tidak makan sampai berhari-hari atau berbulan-bulan. Menarik teman-teman ya. Jadi itu yang membedakan antara kita sebagai manusia dengan hewan. Ya. Nah terus terkait dengan hewan itu kan juga pernah dengar saya tuh katanya hewan itu dia beribadah, karena ada zikir gitu ya. Nah, itu apa bedanya dengan kita? Kalau kita kan sudah jelas ada reward, ada pahala. Nah, tapi kalau hewan apakah sama, ada pahalanya juga atau hanya sunatullah aja kayak tadi? Zikirnya hewan ya, tasbihnya memang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan jangan sekedar hewan, benda-benda mati seperti batu itu juga bertasbih. Oh iya. Nah, cuman kan Nabi mengatakan jangan kalian tanyakan bagaimana tasbihnya mereka, karena kita juga tidak tahu. Jadi mereka punya ada caranya sendiri. Tetapi itu semua hanya untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Jadi bukan menunjukkan bahwa mereka itu diberikan syariat oleh Allah atau diberikan perintah khusus yang ada ganjaran pahala dan dosa. Jadi sama sebagaimana yang tadi kita sebutkan, setiap makhluk yang dia tidak diberikan akal, maka tidak ada lagi beban syariah kepada mereka, tidak ada ganjaran pahala dan siksa, dan tidak ada pertanggungjawaban. Jadi di akhirat nanti semua hewan itu atau kemudian benda-benda mati udah habis nyep. Jadi tasbihnya mereka bukan sebagaimana tasbihnya kita. Nah, tidak berkonsekuensi pahala gitu. Baik. Nah itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman beribadah dapat pahala, kalau nggak beribadah dapat dosa. Ya. Nah jadi tapi ada yang berpikiran gini katanya, ya kalau saya ibadah ya bukan karena pahala dan dosa gitu, tapi karena ya ibadah aja karena perintah Allah. Nah, itu gimana? Bisa dibetulkan atau tidak? Itu motif seseorang beribadah itu bisa 3. Bisa 3. Pertama adalah meraih ridho Allah. Artinya karena itu perintah, dia menjalankan perintah. Dan itu dibenarkan karena itu posisi yang paling tinggi. Dia tidak mengharapkan apapun. Yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah. Kenapa dia melakukan itu? Karena itu adalah perintah. Yang kedua adalah mengharapkan pahala, mengharapkan kenikmatan surga. Apakah itu benar? Benar, karena Allah sendiri juga mengatakan di dalam Allah yang menjanjikan. Allah yang menjanjikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang itu disediakan bagi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi Allah sendiri yang menjanjikan itu. Jadi orang beramal karena dia mengharapkan surga, benar, karena memang itulah yang mestinya dia harapkan dari amal ibadahnya. Kan ada kisahnya seorang sahabat itu yang mau berangkat berjihad. Saat itu dia sedang makan kurma. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau aku memacu kudaku,
maju ke medan perang, apa yang aku dapatkan? Dan Nabi mengatakan surga. Ya, kurma yang belum habis dia makan itu dia buang, kemudian dia langsung maju ke medan perang, akhirnya kemudian dia syahid. Itu motivasi akhirat gitu. Jadi motivasi apapun asalkan itu akhirat itu dibenarkan, dan itu semuanya motivasi yang terpuji. Apakah itu ridho Allah, gitu kan? Apakah itu mengharapkan surga, itu semuanya terpuji. Nah, yang terakhir itu motivasi yang sifatnya duniawi, tetapi ini masih dibenarkan dengan catatan bahwa dia mengharapkan dunia itu juga dari Allah. Misalnya, mungkin pernah kita dengar ada orang sedekah supaya apa? Supaya dapat rezeki lebih banyak. Misalnya. Bisa beli mobil. Kayak lihat mobil Alfa, salawatin dulu. Iya, salawatin dulu. Sedekah, misalnya ada orang sakit, saya supaya sembuh, saya harus sedekah lebih banyak. Dan dia mengharapkan kesembuhan melalui amal soleh yang dilakukan. Itu kan motivasi duniawi sebenarnya kan, duniawi. Dia mendapatkan ganjaran dari amal soleh, tapi di dunia. Apakah itu dibenarkan? Dibenarkan selama dia memintanya masih kepada Allah. Ya Allah, dengan sedekahku ini aku berharap kesembuhan. Dia minta kepada Allah. Ya Allah, aku berbuat baik begini. Aku berharap Engkau memberikan rezeki padaku lebih luas. Misalnya. Selama dia meminta kepada Allah itu masih dibenarkan. Tetapi ini adalah tingkatan dengan yang paling rendah. Kalau bisa seorang muslim jangan semua amal solehnya diminta ganjaran di dunia. Karena nanti khawatir di akhirat tidak tersisa bagi dirinya kan. Semua sudah dibalas oleh Allah di dunia. Sehingga nanti amal solehnya tidak ada ganjaran apapun di akhirat. Nah, itu kan nanti khawatir dia akan merugi di akhirat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung pada niat, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, yang tidak boleh sama sekali, yang ini tercela, itu adalah motivasi ingin mendapatkan sesuatu yang ada di sisi manusia. Beramal, sedekah, supaya apa? Supaya dianggap dermawan. Jadi mengharapkan pujian, ria. Harapan pujian, penghormatan. Nah, itu kan dia mengharapkan sesuatu bukan lagi kepada Allah, tapi kepada manusia. Nah, ini yang tercela, ini yang tidak boleh sama sekali. Ini yang mestinya seorang muslim itu dia selamat dari